Pemirsa, setelah banjir surut, ratusan siswa SMA Negeri 21 Kota Bekasi bergotong royong membersihkan gedung sekolah yang sempat terendam banjir. Tak hanya penuh lumpur, semua berkas dan fasilitas pendukung belajar mengajar rusak akibat banjir. Pasca banjir besar yang merendam sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat surut, ratusan siswa bersama para guru SMA AN 21 Kota Bekasi membersihkan sekolah mereka. Semua berkas dan fasilitas pendukung sekolah nampak habis pasca terendam banjir. Padahal, Senin depan, SMA Negeri 21 Kota Bekasi harus melaksanakan ujian PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA AN 21 Kota Bekasi mengatakan ujian akan tetap digelar namun bukan di sekolah. Yang seharusnya hari Senin itu kita akan melaksanakan SAJ gitu ya, SAJ, PSAJ ya. Nah, itu juga kita masih serba abu-abu karena nampaknya kalau dilakukan di sini nggak mungkin ya. Nah, berarti ada dua cara, apakah kita itu mencari gedung yang lain ataupun diundurkan aja gitu waktunya. Nah, kalau untuk dari pihak Bapak Ibu guru itu antara diundur atau ditiadakan. Tapi kemarin Mas Gibran sempat datang ya. Mas Gibran itu sempat datang dan ngomong kalau misalkan untuk kelas 12 itu bakal disediain tempat. Jadi nunggu info lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya, gedung SMA AN 21 Kota Bekasi yang berada di kawasan perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter Selasa kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana banjir bandang menerjang 4 desa di Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya ratusan rumah terendam dan belasan diantaranya rusak. Jembatannya ambrol, guys. Jembatannya ambrol. Ya Allah. Inilah detik-detik saat peristiwa banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Derasnya terjangan air membuat sebuah jembatan terputus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa ini? Data sementara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro, 4 desa terdampak akibat banjir bandang ini. Di antaranya Desa Senganten, Sambungrejo, Pajeng, serta Desa Gondang. Sementara itu terdapat 315 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian hingga lebih dari 1 meter. 17 rumah diantaranya rusak, bahkan 1 rumah hanyut terbawa terjangan air. Fasilitas umum seperti puskesmas juga sempat lumpuh terendam banjir. Dan hingga saat ini, BPBD Bojonegoro masih berupaya melakukan pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir bandang ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hari keempat ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ini masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMPN 1 Teluk Jambe Barat. Ini ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah surut? Oh, kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Oh, belum hidup.
Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga di kawasan Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah kamar karyawan, gudang kardus, dan lapak pengepul barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak barang bekas yang letaknya bersebelahan dengan kamar karyawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api akibat kompor yang ditinggal menyala oleh penghuni kamar karyawan. Itu apinya langsung gede gitu, Pak? Iya. Ini apa sih, Bang, kebakar, Pak? Banyak itu mes. Tadinya gudang, sekarang bikin mes. Ada orangnya, Pak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga? Iya. Itu keluar semua atau ada korban? Nggak ada korban, paling barang doang. Jadi selain bedeng apa aja? Selain bedeng, api bisa dilokalisir karena sebelahnya kan ada gudang ya, gudang styrofoam, jadi itu bisa akan dilokalisir. Jadi alhamdulillah perambatan bisa segera diatasi. Penugasan ini sebenarnya pabrik apa sih, Pak? Untuk akses tempatnya ini gudang ya, gudang yang tidak terpakai, cuman dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk barang-barang bekas. Api bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penipuan bermodus menjual sekarung gula pasir yang ternyata berisi pasir semua terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000 ke sejumlah toko kelontong. Seorang pria pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV menawarkan gula pasir ke toko kelontong di Jalan Teja Sukmana, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku yang menggunakan jaket jeans biru dan helm putih terlihat mengangkat karung dari atas motornya ke dalam toko. Pemilik toko kelontong mengatakan pelaku awalnya datang menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000. Korban awalnya sempat ragu karena belum pernah membeli gula pasir ke pria tersebut. Ternyata keraguannya benar. Sekarung gula pasir yang ia beli ketika diperiksa ternyata berisi pasir semua. Itu orangnya sama masih itu juga. Nah, itu maka timbul dalam pikiran saya, orang ini memang biasa jualan gula. Dan dari segi harga, saya kira dengan harga sekian, kadangkala ya kalau kurangnya 25.000 atau 30.000 itu biasa. Wajarnya turun naik ya. Karena turun naik ada fluktuasinya. Setelah merasa tertipu, korban memeriksa rekaman CCTV lalu menyebarkan video aksi pelaku ke berbagai media sosial. Para korban mengaku modus yang dilakukan pelaku sama, namun dengan kerugian berbeda, berkisar antara Rp750.000 hingga Rp800.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.